breaking all the captives free. And though it sounds crazy, man, I used to hate me till I met somebody who told me how he made me, how he died to save me. And if you want the same thing, all you gotta do is just say, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Yeah, yeah, everything I am, everything I am, you gave me the strength to do. Yeah, Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. And I can't help it, I'm just being real. I just walk up to the mic and tell y'all how I feel. Y'all think I'm religious, I'm just trying to eat a meal. But I don't live on bread alone, you hear it in myself. Keluarga besar GBI Katariso, selamat pagi. Shalom. Selamat berjumpa kembali, selamat datang kembali dalam rumah Tuhan. Yang di minggu ini, minggu pertama di bulan Agustus. Kita percaya buat kemurahan Tuhan yang selalu ada dalam setiap musim hidup kita. Kita semuanya diberkati, amin. Sukacita Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. Dan percayalah buat setiap kita yang datang dengan kerinduan, dengan segenap hati kita diberkati oleh Tuhan. Siapkan hati kita dalam ibadah raya ini. Dengan segenap hati kita bawa pujian dan syukur hormat kita dalam hadirat Tuhan. Yuk sama-sama naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kasih dan setia-Mu. Ku bawa syukur bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu ya Allahku. Keagungan, kejayaan hanya kami nyatakan Engkau Allahku, Tuhan yang berkuasa penuh dan berdaulat atas hidup. Ku bawa syukurku dalam altar-Mu, pujian dan syukurku, nyanyi haleluya. Dengan segenap hati kami naikkan pujian bagi nama-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Sama-sama nyatakan.
kita berdiri bersama-sama ya. Bawa pujian yang terbaik, penyembahanmu di hadapan Tuhan saat ini. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu Tuhan. Oh, ku percaya ada bagiku, tak usah takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Engkau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Engkau Allah yang hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, di hidupku, sungguh Kau Allah yang hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, Kau Tuhan yang besar, ajaib perbuatanmu dalam hidup
Kasih setiamu tak pernah terbatas, tak pernah terlambat untuk menyertai dalam langkah kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu ada dalam setiap musim kehidupan. Engkau Tuhan yang berada dalam memelihara tubuh, roh, dan jiwa. Ku bersyukur buat waktu yang terbaik yang Kau berikan di pagi hari ini, di minggu ini Tuhan. Untuk kami boleh bersekutu kembali dalam rumah-Mu, dalam ibadah ini. Kami percaya urapan baru terus memenuhi hidup kami, memperbaharui hidup kami. Untuk kami boleh lebih dewasa mengikut dan mengiring Engkau. Pimpinanmu dalam ibadah raya ini Tuhan, nyata untuk setiap kami. Pelayan-pelayan semua diurapi dengan urapan Tuhan. Dan setiap umat-Mu yang hadir dengan penuh sukacita, diberkati oleh Tuhan dengan urapan baru-Mu. Sehingga pada saat kami meninggikan Engkau, memuliakan Engkau, Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami, ada jawaban yang Kau berikan dalam hidup kami. Kuasa Roh Kudus menghibur, kuasa Roh Kudus menyembuhkan, kuasa Roh Kudus membentengi hidup kami dalam kasih kemurahan. Makasih ya Bapa, kami siapkan hati bejana yang baik untuk beribadah dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, setiap kita yang siap beribadah dengan sukacita kepadanya, sama-sama katakan amin. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi. Shalom. Berikan tos kanan kiri depan belakang, tos ya. Jangan keras-keras. Yes. Sukacita Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Dia hadir dan kita selalu ingat kasih-Nya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, salam juga yang untuk yang opa oma yang ada di bawah, yang lantai 1 yang beribadah dalam hadirat Tuhan. Ingat kasih-Nya. Kasih Yesus
sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Sekali lagi katakan, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang cuma Tuhan katakan, mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sekali lagi, ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus bagiku dan bagi kita semua. Katakan amin. Yang berkata amin, kita berdiri bersama-sama. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sebab di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik,
kemuliaan-Mu Tuhan atas hidupku. Oh lihatlah betapa baiknya Tuhan, rasakan dan nikmati kasih-Nya, setianya takkan pernah berubah, pemeliharaannya sempurna. Sama-sama, apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Oh lihatlah betapa baiknya Tuhan, rasakan dan nikmati kasih-Nya, dan setia-Nya takkan pernah berubah, pemeliharaannya sempurna. Apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Sekali lagi, apa yang tak pernah dilihat, yang tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia, yang mengasihi Dia, yang mengasihi Dia, yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah kami pikirkan, yang tak pernah kami lihat, yang timbul dalam hati, Engkau Allah yang menyediakan bagi kami. Saat yang baik saat ini Tuhan, kami mau bawa persembahan dalam rumah-Mu. Sucikan setiap semua yang kami bawa dalam rumah-Mu, dan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan bawa persembahan yang terbaik saat ini lewat amplop, juga bisa lewat scan kris yang tersedia kanan kiri dari Bapak. Sebelah kiri saya berikan kesempatan bawa syukur Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Mari sebelah kanan saya. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik selamanya. Sebab Tuhan baik. Tuhan memberkati seluruh persembahan Bapak Ibu, saudara-saudari. Katakan amin. Yes. Diberkatilah kiranya untuk setiap kita yang datang dengan sukacita dalam hadirat Tuhan, yang mempersembahkan korban pujian dan syukur bagi kemuliaan Dia.
kita berdiri bersama-sama, siapkan hati kita, bejana hidup kita untuk kebenaran firman Tuhan yang akan dinyatakan untuk setiap kita pada saat ini. Percayalah ada tangan Tuhan yang menopang dan menolong. Percaya dan percaya dengan iman. Buat Tuhan. Haleluya. Inilah pernyataan iman kami di hadapan-Mu. Kami senantiasa menaruh iman, pengharapan dan kasih kami hanya kepada Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Sekalipun hari-hari yang kami jalani mungkin terasa berat, kami tidak mengerti apa yang sedang kami alami. Tetapi kami mau tetap percaya, kami mau tetap menaruh iman dan pengharapan kami hanya kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera buat setiap kami. Tuhan memberikan kami kekuatan, kecakapan untuk menanggung segala sesuatu. Dan ada jalan keluar yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kami, supaya kami cakap untuk menanggungnya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh datang kembali beribadah kepadamu. Kami boleh membawa pujian, pengagungan, penyembahan kami bagi nama Tuhan. Kami percaya kehadiran Roh-Mu yang kudus yang ada di tengah-tengah kami memberkati setiap kami. Kami percaya ketika kami tinggalkan ruangan ini berbeda di saat kami datang. Sebab di tempat ini Tuhan sudah melawat, Tuhan sudah memulihkan, Tuhan sudah menyembuhkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus bawa kami lebih dalam lagi untuk kami belajar akan firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang mau diajar, yang mau dinasihati, yang mau dibentuk oleh firman Tuhan. Roh Kudus, urapi juga hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Dan kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap untuk merenungkan firman Tuhan, katakan amin. Yuk sekali lagi yuk, kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Oke, sebelum duduk seperti biasa, coba tengok kiri, tengok kanan, bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, amin. Kalau sudah silakan duduk. Puji Tuhan. Tuhan Yesus tetap baik, amin. Dahulu, hari ini, besok, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus tetap baik. Baik, hari ini saudaraku, kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema menjadi pribadi berintegritas. Ya, sekali lagi saudaraku, menjadi pribadi yang berintegritas. Hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh yang bernama Yusuf.
seorang pria, seorang laki-laki yang dari sekian banyak pria, dari sekian banyak laki-laki, tetapi Bapa memilih Yusuf untuk menjadi seorang ayah bagi Yesus Kristus. Apa yang mendasarinya ya? Oke, kita akan lihat dulu Alkitab kita bersama-sama. Buka handphone sucimu, buka kitab sucimu. Alkitab Matius pasal yang pertama, kita akan baca ayat 19 sampai ayat 25. Sekali lagi, Injil Matius 1 ayat 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ya, di depan sudah ada. Saudara boleh perhatikan ayat-ayat Alkitabnya dengan baik supaya saudara mengerti akan jalan ceritanya. Matius pasal yang pertama, karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kita baca 24-25 sama-sama. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Iya, saudaraku, sekali lagi, Allah memilih Yusuf, seorang tukang kayu yang sederhana, seorang yang mungkin hanya tercatat di dalam Alkitab sedikit sekali. Tetapi saudaraku, dia dipilih Allah Bapa menjadi ayah, menjadi Bapa dari Yesus Kristus. Bukan oleh karena nama besarnya, bukan oleh karena popularitasnya, dan saya pikir juga bukan oleh karena kapasitasnya. Tetapi justru saudaraku, saya mendapatkan Yusuf dipilih. Boleh lanjut multimedia? Yusuf dipilih karena kualitas karakternya yang berintegritas. Sekali lagi saudaraku, dia dipilih bukan karena dia hebat, bukan karena dia luar biasa, bukan karena kapasitasnya besar, bukan karena dia banyak punya kemampuan, bukan. Tetapi saudaraku, ada kualitas karakter yang berintegritas dari seorang yang bernama Yusuf. Integritas, waktu saya coba buka kamus saudaraku, integritas berbicara tentang kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Jadi saudaraku, orang yang hidup dalam integritas pasti dia konsisten. Apa yang dia perkatakan, apa yang dia omong, pasti dia perbuat. Ya, saudaraku, tetapi yang menarik di sini saudaraku, waktu kita coba gali dan pelajari, integritas ini mencangkup tentang kesatuan antara nilai-nilai yang dijunjung seseorang, prinsip-prinsip yang dianut oleh seseorang, dan tindakan perbuatan seseorang. Jadi ketika kita bicara integritas, ini bicara tentang nilai. Nilai apa yang engkau anut dalam hidupmu? Nilai apa yang engkau junjung? Ya, berbicara integritas, bicara tentang prinsip. Prinsip apa yang engkau pakai dalam hidupmu? Kalau engkau masih prinsipnya prinsip gudang garam gitu ya, laki-laki punya selera gudang garam. Nah itu prinsipnya masih prinsip dunia itu, gitu ya. Prinsip apa yang kamu pakai dalam hidupmu?
dan tindakan perbuatan seseorang. Tetapi yang luar biasa saudaraku, namun dari kisah ini kita belajar saudaraku, integritas bukan sekedar hanya moralitas luar. Bukan hanya sekedar bicara soal nilai, bukan hanya bicara tentang sebuah prinsip, bukan hanya sebuah tindakan. Tapi benar-benar mencapai sebuah kualitas karakter. Sekali lagi, kualitas karakter. Betul-betul dari hidupmu engkau punya kualitas karakter yang berintegritas. Inilah seorang yang bernama Yusuf. Dan hari ini kita mau belajar untuk menjadi pribadi seperti Yusuf. Pribadi yang berintegritas. Apa tandanya, apa cirinya? Ya, dari seorang yang berintegritas. Oke, kita akan lihat yang pertama saudaraku. Kita akan belajar kualitas karakter yang berintegritas dari Yusuf. Yang pertama ayat 19. Saya akan bacakan sekali lagi. Karena Yusuf suaminya, apa saudaraku? Seorang yang tulus hatinya. Sekali lagi, Yusuf itu hatinya tulus. Orang yang memiliki hati yang tulus. Artinya, saya sudah catat di sana ya. Orang yang sungguh-sungguh memiliki hati yang pertama bersih, murni, tidak ada udang di balik bakwan. Tidak ada niatan-niatan tersembunyi, tidak ada motivasi-motivasi tersembunyi. Kalau dia nolong, kalau dia bantu, kalau dia lakukan sesuatu, semua karena tulus, murni. Itulah ciri dari orang yang berintegritas. Tulus hatinya, bersih hatinya. Amin. Yang kedua, bicara tentang tulus hati, bicara tentang jujur. Jika ya, dia akan katakan ya. Jika tidak, dia akan katakan tidak. Karena selebihnya datang dari si iblis maksudnya gitu ya. Berkata dan berbuat sesuatu sesuai dengan kenyataan. Ya apa adanya aja gitu loh. Karena gigi saya nyengsol, ya udahlah gitu ya. Memang nyengsol gitu kan. Ya udah mau dibilang doyok kayak mau dibilang apa kayak gitu ya. Ya udah memang inilah begitu ya. Nggak perlulah kalau kenalan sama orang. Nggak perlu saudaraku. Ya, apa adanya, ya. Berkata sesuai dengan kenyataan atau dengan kebenaran. Tidak ada kepura-puraan. Tidak munafik, tidak pakai topeng atau sikap yang dibuat-buat. Saudaraku, Paulus bilang, hendaklah kasihmu jangan berpura-pura. Sebab hari-hari ini saudaraku ada begitu banyak orang yang punya kasih tapi kasihnya penuh dengan kepura-puraan. Penuh dengan topeng. Kalau di depan orangnya, shalom, hehehe. Apa kabar? Luar biasa, Tuhan baik. Begitu di belakangnya habis lo diceritain yang jelek-jeleknya gitu ya. Habis lo diceritain semua, ditambahin kecap dan sasa dan bumbu-bumbu lainnya begitu ya. Ini namanya saudaraku tidak tulus. Kenapa? Karena penuh dengan kepura-puraan. Kemudian bicara tentang tulus hati juga bicara tanpa pamrih. Tidak pamrih melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan pribadi. Saya katakan saudaraku, hari-hari ini ada begitu banyak orang yang melakukan kebaikan, konten-konten kebaikan, bahkan perbuatan-perbuatan yang baik. Tapi sayang, semuanya itu dilakukan tanpa ketulusan hati. Kenapa? Karena ada pamrih, ada udang di balik rempeyek gitu ya. Ada niatan-niatan tersembunyi, ada hal-hal yang mau didapatkan dalam keuntungan dari perbuatan baiknya. Ya, saya sampai kode-kode kepala gitu ya. Begitu pendeta ini yang tersohor nih, bikin konten saudaraku. Kamu hebat,
kamu hebat, begitu ya. Modalnya saudaraku nyuruh pendeta 2 juta untuk masak. Itu dapat berapa ratus bungkus begitu saudaraku ya. Suruh jemaat kerja, suruh jemaat pokoknya habis-habisan dah dipompa itu ya. Tanpa ada PK. Dengan dalilnya kerja buat Tuhan gitu ya. Habis itu saudaraku bagi-bagi. Pagi-paginya sambil pakai kameranya dari udara, dari sorga gitu ya. Habis itu masukin ke kontennya saudaraku. Dapat endorse-nya. Modal 2 juta pulangnya bisa puluhan juta, bahkan ratusan juta. Saya bilang pinter ya. Saya bilang gak ada lagi di Banten kayak model kayak begitu saya bilang. Begitu saya jadi wakil ketua saya bilang stop yang kayak begituan saya bilang. Apa itu pembodohan itu saya bilang. Gayanya mau berbuat baik. Kalau mau berbuat baik beri. Saya berbagi saudaraku dengan security di Poris Paradis. Nggak pernah saya share di media sosial. Malah itu kalau saya lagi bercanda gitu sama orang-orang CIM gitu ya. Sama teman-teman, malah mereka yang sharein gitu ya. Saya bilang saudaraku nggak perlu. Karena firman Tuhan bilang apa? Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu. Amin. Saya berharap kita boleh menjadi orang-orang yang tetap tulus hatinya. Ketika kita memberi dengan cara yang tersembunyi, maka Bapamu yang di sorga yang melihat tersembunyi itu yang akan membalasnya kepadamu. Amin. Oke, kita akan coba kali lebih dalam lagi saudaraku kualitas karakter dari seorang Yusuf yang tulus hati. Apa itu? Ternyata, boleh lanjut multimedia, dia adalah seorang yang tidak cepat menghakimi karena hatinya tulus. Yusuf tidak cepat menghakimi. Yusuf tidak gegabah dalam keputusannya berdasarkan kekecewaan pribadinya. Ia tidak mau mempermalukan Maria di depan umum. Sekalipun mungkin hatinya terluka. Mungkin dia mengalami sebuah kekecewaan. Aku gak ngapa-ngapain sama Maria, kok tiba-tiba dia hamil. Tetapi sekali lagi saudaraku, karena hatinya bersih. Gak ada dia ingin balas dendam gitu ya. Tidak mau melukai hati Maria. Dia tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Tetapi sebaliknya hari-hari ada begitu banyak orang yang belum tahu duduk persoalannya. Yang belum ngerti apa persoalannya. Cepat-cepat untuk menghakimi. Betul? Saya saudaraku lagi bawa mobil. Ini benar-benar hari apek gitu ya. Katanya hari gelap gitu ya. Lagi bawa mobil saudaraku. Tiba-tiba saya masuk di Blok G Poris Indah. Begitu saya masuk saudaraku. Di belakang saya ada mobil banyak. Ada beberapa mobil. Begitu saya masuk. Ada kanan kiri ada mobil parkir. Jadi mobil saya nggak bisa masuk di tengah-tengah. Nggak cukup gitu. Kalau saya paksa ya hancur dua-duanya. Lalu saya pencet klakson saudaraku. Maksud saya ya suruh geser gitu kan orang yang punya mobil. Nggak turun-turun juga. Akhirnya saya turun saudaraku. Saya turun dari mobil. Maksud hati saya mau dorong salah satu mobil, entah itu yang di kiri atau yang di kanan, supaya posisinya jangan begini. Tapi beginilah gitu kan, supaya saya bisa keluar gitu kan. Saya dorong saudaraku. Tiba-tiba tetangganya ngamuk saudaraku. Tetangganya keluar, jangan dorong kemari. Engkong-engkong sama nenek-nenek lah gitu ya. Ngamuk-ngamuk, gak jelas saudaraku ya. Ngamuk-ngamuk gak jelas. Ya tapi kan saya bagaimana orang posisi mobil. Orang udah tantin panjang. Orang nyalainnya karena mobil saya paling depan disangkanya saya yang berhenti gitu. Bisa nangkap gak nih? Udah saya dorong tuh mobil. Wah dia ngamuk-ngamuk. Oh, ambil kayu itu engkong-engkong. Ambil kayu suruh aku mau gebuk-gebuk saya gitu ya. Saya cuekin aja saya naik mobil. Tiba-tiba ada motor suruh aku maju ke depan. Gebuk-gebuk kaca mobil saya. Waduh, udah rasanya tuh
istri saya untuk itu. Udahlah, nggak apa-apa, nggak penyok. Cuman maksud saya pengen panggil itu, kamu tahu nggak duduk perkaranya apa gitu? Ngerti nggak duduk perkaranya apa? Kan belum tahu nih gitu duduk perkaranya apa. Tapi mudah sekali orang cepat sekali mengambil keputusan, lu yang salah, lu yang harus dipersalahkan gitu. Dan hari-hari ini orang gampang sekali begitu. Ya, di jalanan ada senggolan, pokoknya nggak mau tahu, pakai jaket hijau dibela. Ya kan? Langsung digebukin orang lain begitu kan? Pokoknya sesama jaket hijau. Ngerti dong maksud saya? Ini aduh saya mau bilang saudaraku, hari-hari ini ada begitu banyak orang yang cepat sekali menghakimi. Padahal duduk perkaranya belum ngerti. Orang yang punya hati yang tulus, dia tidak cepat menghakimi. Amin. Ini ada satu cerita nih saudaraku ya. Gak apa-apa ya, agak sedikit lama dah. Jadi ceritanya saudaraku, ada seorang kritikus pelukis. Lukisan-lukisan wajah. Tapi saudaraku, setiap kali dia masuk ke dalam sebuah pameran lukisan, itu semua pelukis udah pada ngeringkuk semua. Kenapa? Karena tidak akan pernah luput dari yang namanya kritikan. Waduh. Dia saudaraku, nanti dia lihat, nanti dia bilang, ini antara muka matanya dengan hidungnya tidak sesuai. Tidak profesional katanya gitu ya. Ntar dia bilang lagi, wah ini gradasi warnanya tidak sesuai. Pokoknya tidak akan luput saudaraku. Satu-satu tuh lukisan dikritik saudaraku. Begitu mau keluar dari pintu pameran saudaraku, ada sebuah cermin dari tembaga. Cermin zaman dulu saudaraku ya. Cermin dari tembaga saudaraku. Lalu dia dengan mudahnya dia bilang begini, ini siapa ini yang gambar lukisan ini? Semua orang diem gitu kan. Mana ada lukisan gitu kan, udah tahu cermin tembaga. Dia bilang begini, ini antara muka dengan kepala dengan perut tidak proporsional. Padahal dia sedang nyenter bodinya sendiri gitu saudara ya. Namanya cermin, dia lagi ngelihat antara mukanya dengan perutnya sendiri. Lalu dia bilang ini tidak proporsional gitu ya. Semua orang cuman ketawa gitu. Iya pak, iya tidak proporsional pak, iya. Semua orang cuman bilang, dasar kritikus, orang yang hanya bisa mengkritik, yang bisa hanya menghakimi. Hari ini saudaraku jangan cepat untuk menghakimi. Amin. Kemudian selanjutnya saudaraku, kualitas karakter dari seorang Yusuf yang tulus hati, dia mengutamakan kasih bukan ego. Meskipun merasa dikhianati, kasihnya kepada Maria tetap dengan mempertimbangkan yang terbaik baginya. Saudaraku dengar baik-baik. Semua orang bisa berbuat kesalahan. Semua orang bisa mungkin tanpa sengaja bisa melukai hati seseorang. Bahkan khususnya saya sering kali bilang, para suami-suami, siapa orang paling terdekat dalam hidupmu? Jangan kau bilang, sekretarisku pak, di kantorku. Wah bahaya gitu ya. Istri-istri, siapa yang paling dekat dalam hidupmu? Jangan kau bilang, tukang sayur pak, yang ada di depan rumahku. Wah repot gitu ya. Siapa orang paling dekat dengan hidupmu? Yang paling terutama tentu pasanganmu, anakmu, keluargamu, saudaramu. Mereka punya potensi untuk melukai hatimu. Tapi saya mau bilang saudaraku, hari ini kasih bisa menutupi banyak dosa. Kasih bisa menutupi banyak pelanggaran. Ketika kita punya hati yang tulus hati yang mampu untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka kita akan menjadi pribadi yang sanggup untuk tetap baik dalam kehidupan orang itu. Tidak mau untuk melukai hati mereka kembali. Ya, sekalipun mungkin seperti Yusuf, dia merasa dikhianati oleh Maria. Tapi sekali lagi karena dia penuh dengan kasih, dia tidak berjalan dalam keegoannya, tetapi kasihnya menutupi pelanggaran dan kesalahan Maria. Oke, kita melihat saudaraku. Yang terakhir saudaraku, orang yang tulus hati dia menjaga reputasi orang
lain. Tindakan Yusuf menunjukkan kepekaan terhadap martabat orang lain. Bahkan saat tersakiti, sekali lagi, bahkan saat tersakiti ia lebih memilih menderita diam-diam daripada menceritakannya kepada orang lain. Lain zaman sekarang, saudaraku. Saya lagi nongkrong bersama dengan teman-teman di kafe, saudaraku ya, emak-emak ngerumpi, saudaraku, di belakang gitu ya. Kalau emak-emak lagi ngerumpi, yang diceritain siapa? Suaminya. Benar-benar, saudaraku. Itu satu-satu bergilir gitu ya, menceritakan kejelekan suaminya. Wah, suami gua mah begini. Lu mah masih mending suami lu kayak gitu. Suami gua lebih parah. Begini. Ya ampun, saya bilang gitu ya. Ini emak-emak bukannya nutupin aib suaminya, malah diobral, malah dibongkarin di depan orang lain, di depan teman-temannya. Sekali lagi, saudaraku, orang yang tulus hati, dia akan menjaga reputasi orang lain. Apalagi itu suamimu sendiri. Belajar untuk tetap tunduk dan mengasihi. Amin. Ini yang pertama, saudaraku ya. Bagaimana kita bisa belajar dari kualitas karakter dari seorang Yusuf yang berintegritas. Dia adalah orang yang tulus hatinya. Oke, yang kedua. Kita coba lihat ayat yang ke-20. Matius 1 ayat 20. 20 dan 21. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudaraku, di tengah-tengah kegambangan, di tengah-tengah kegalauan hati seorang Yusuf, tiba-tiba ada sebuah perintah, ada sebuah petunjuk, ada sebuah advice dari malaikat Tuhan melalui mimpinya, bahwa Yusuf tidak boleh meninggalkan Maria. Dia tetap harus menikahi Maria dan akan melahirkan seorang anak yang harus diberi nama Yesus, karena dialah yang menyelamatkan dosa umat manusia. Dan kita bisa melihat, saudaraku, Yusuf seorang yang berintegritas. Apa kualitas dari karakternya? Ketaatan dalam penundukan diri akan kehendak Tuhan. Sekali lagi, saudaraku, ketaatan dalam penundukan diri akan kehendak Tuhan. Saya percaya setiap kita pasti punya ambisi. Betul? Enggak salah, saudaraku. Ya, karena kita orang hidup. Kita mau maju, kita mau jadi besar, kita mau berkembang. Fine. Tapi saya mau bilang, saudaraku, belajarlah untuk kita memiliki sebuah hati yang taat dan menundukkan diri kepada ketetapan Tuhan, kepada kehendak Tuhan yang Tuhan mau untuk kita lakukan dan perbuat. Dan ini bisa terjadi dimulai dari yang pertama, peka terhadap suara Tuhan. Yusuf mendengar dan memperhatikan pesan dari malaikat dalam mimpinya. Dan ia tidak menutup hatinya meskipun pesannya itu seakan-akan tidak masuk akal. Bisa nggak Yusuf mengabaikan saja? Nggak ada yang tahu. Orang lewat mimpi. Nggak ada yang tahu. Bisa nggak Yusuf anggap itu hanya sekedar bunga mimpi, bunga tidur yang bisa saja diabaikan. Tapi enggak loh. Yusuf peka terhadap suara Tuhan. Dia tahu bahwa ini adalah kehendak Tuhan, ini adalah perintah Tuhan, ini adalah maunya Tuhan, sehingga dia menaruh pendengaran dan perhatiannya terhadap pesan itu, dan ia tidak menutup perasaan hatinya. Ada berapa banyak orang kenapa dalam hidupnya tidak berjalan di dalam kehendak Tuhan? Kenapa orang itu tidak melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Ini loh persoalannya. Dari awalnya saja. Enggak mau peka. Kenapa? Karena ada ego.
Masa gue harus begitu? Rugi dong. Terus bagaimana keinginan aku? Saya mau bilang saudaraku, yuk jadilah kita pribadi yang peka terhadap keinginan hati Tuhan, suara Tuhan, kehendak Tuhan. Gak usah diajari saudaraku. Roh Kudus pasti akan berbicara dalam hatimu untuk melakukan apa. Amin. Bisa dimengerti saudaraku? Tunduk, memiliki ketaatan untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Oke, selanjutnya saudaraku, boleh lanjut? Ini yang paling tersukar saudaraku. Mau mengubah keputusan sesuai dengan kehendak Allah. Bukan hanya mendengarkan, memperhatikan apa yang Tuhan mau, tapi mau mengambil keputusan untuk bersikap. Yusuf berani membatalkan niatnya untuk memutuskan hubungannya dengan Maria, menceraikan Maria, setelah dia mengerti dan mengetahui rencana Allah dalam hidupnya. Dan Yusuf tidak mempertahankan rencana pribadinya. Saudaraku, orang yang sungguh-sungguh dia mau taat dan tunduk kepada kehendak Tuhan, dia pasti akan berani untuk mengubah keputusannya. Saya katakan saudaraku, seorang yang bernama Zakeus yang orientasi hidupnya, mungkin di sepanjang hidupnya, orientasi dan tujuan hidupnya cuman uang. Makanya dia jadi pemungut cukai. Tapi saudaraku, waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan ada sebuah hal yang mengubah hati dan kehidupannya, dia berani ngomong loh saudara, separuh dari kekayaanku, separuh dari hartaku akan kubagikan kepada orang-orang miskin. Saya mau tanya sama saudara, ada yang berani ngomong begitu? Separuh. Anda punya 2 mobil, 1 mobil kasih orang lain. Anda punya harta berapa miliar? Separuhnya kasih orang lain. Ada yang berani? Saya pikir sulit saudaraku. Tapi Zakeus, dia berani untuk lakukan itu. Kenapa? Untuk membuktikan bahwa orientasi hidupnya, tujuan hidupnya bukan lagi harta, bukan lagi uang, tapi kepada kehendak Tuhan. Belum cukup saudaraku, ditambahin lagi. Kalau kedapatan ada orang yang pernah aku peras, aku kembalikan 4 kali lipat. Luar biasa saudaraku. Sekali lagi, berani untuk mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya mau katakan sekali lagi saudaraku, setiap kita punya keinginan, punya ambisi, punya sebuah hal-hal yang mungkin menjadi keinginan pribadi kita. Tapi belajar, keinginan hati kita harus tunduk dan taat kepada rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Saya bilang saudaraku, dari awal saya tidak pernah saudaraku mau jadi pendeta, apalagi jadi gembala jemaat. Ya, kemarin adik saya si Harry saudaraku lagi berkunjung main ke rumah saudaraku, dia lagi cerita bahwa pelayanan dia juga begitu banyak di luar begitu ya. Dia bilang kapan ya bisa ada promosi dari PDP. Saya bilang susah lah sekarang, karena sekarang ini kalau sudah jadi PDP itu harus pengembalaan begitu ya. Saya bilang udahlah, jalan aja kepada kehendak Tuhan begitu ya. Buktinya juga tanpa gelar embel-embel juga banyak gereja yang mau pakai, mau undang dia begitu ya. Lalu dia ngomong, ya tapi kan gua nggak ada cita-cita mau jadi pendeta atau buka pengembalaan begitu. Saya bilang, jangan ngomong begitu, saya bilang. Nggak ada yang tahu. Kenapa? Saya belajar dari pengalaman saya saudaraku. Orang 2 bulan sebelumnya saudaraku, saya lagi di kantor, ibu rohani saya tuh, mama rohani saya, Ibu Ratna tuh istrinya Om John, datang gitu si tante, lalu bilang gini sama saya, mau sampai kapan ini begini? Maksud tante saya sambil bercanda gitu ya, suruh saya full timer gitu. Iya, mau sampai kapan kamu sambil bisnis, sambil kerja, sambil ngurusin jemaat? Enggak tante, saya enggak akan mau full timer. Saya mau cari duit yang banyak. Saya masih bercanda di situ saudaraku. Saya mau cari duit yang banyak, saya mau memberkati pekerjaan Tuhan.
Emang itu kan dari dulu visinya saya. Saya mau cari duit yang banyak, saya mau jadi orang kaya. Kalau saya kaya, saya berkati gereja Tuhan. Saya berkati pekerjaan Tuhan. Itu kan keinginan hati saya. 2 bulan sesudahnya dari ngomongan itu saudaraku, tiba-tiba Tuhan bilang, tinggalkan semuanya. Saya bilang sama adik saya, jangan suka ngomong yang belum tentu gitu ya. Nanti hati-hati Tuhan comot. Tahu-taunya besok-besok lo buka pengembalaan lo di Poris Indah lagi, saya bilang gitu. Lo nyanyiin kata Rizo aja lo ntar. Iya, gak ada yang tahu saudaraku. Tapi sekali lagi, orang yang sungguh-sungguh berintegritas, dia akan taat dan tunduk kepada kehendak Tuhan. Dia mau mengubah keputusannya dan melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya tanpa menunda-nunda. Ketaatannya konkret, bukan hanya dalam niat tetapi juga dalam tindakan. Itu yang saya bilang. Begitu saya mengatakan saya memutuskan untuk meninggalkan bisnis, itu bukan hanya niat tapi konkret dalam tindakan. Orang referensi kerja aja saya nggak ambil saudaraku. Semua urusan data-data perusahaan saya tinggal semuanya saudaraku. Enggak, saya bilang saya memutuskan saya mau melayani Tuhan sepenuh waktu. Tinggalkan semuanya. Bukan hanya niat, tapi perbuatan dalam tindakan. Amin. Dan yang terakhir saudaraku, ketika kita bicara pribadi yang berintegritas, dalam kualitas karakter yang berintegritas, Yusuf juga menahan diri. Apa itu? Coba kita lihat dalam ayat 24-25. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai Maria melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Orang ini istri gue kok, suka-sukanya gue gitu kan. Gak ada yang bisa ngatur kan. Tapi dia mengerti betul ini adalah rencananya Tuhan. Dia tidak mau mengotori dan menggagalkan rencana Tuhan di dalam kehidupan dirinya. Makanya dia belajar untuk mengendalikan dirinya. Dia menahan hak pribadinya. Bahkan mungkin saya katakan saudaraku, dia menanggalkan hak pribadinya. Meskipun dia sudah menikah dengan Maria, Yusuf tidak berhubungan dengan Maria sampai Yesus dilahirkan. Yusuf meletakkan kepentingan pribadinya di bawah kepentingan ilahi. Halo, nah ini anak-anak muda zaman sekarang belum juga diberkati, udah pada bikin anak begitu ya. Saya mau bilang saudaraku, ini namanya nggak punya pengendalian diri. Makanya Amsal bilang apa? Orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya seperti kota yang roboh temboknya. Apa artinya? Orang tersebut mudah sekali dipakai iblis sebagai senjata kelaliman, menjadi alat yang berdosa. Kenapa? Karena orang itu nggak punya pengendalian diri. Tapi kalau orang itu dapat menguasai dirinya, dapat mengendalikan dirinya, dapat menahan dirinya, iblis nggak gampang saudaraku mau memakai hidupnya jadi alat yang berdosa. Nggak gampang. Kenapa? Karena dia meletakkan hak pribadinya. Sekalipun itu hak saya loh. Itu adalah sesuatu yang memang menjadi bagiannya saya loh. Tapi saya mau katakan saudaraku, Yusuf mengerti betul bahwa dia harus meletakkan haknya, kepentingan pribadinya di atas kepentingan rencana Allah yang besar. Amin. Kemudian saudaraku, Yusuf dalam pengendalian dirinya dia menghormati rencana Allah. Boleh lanjut multimedia? Yusuf memahami bahwa kehamilan Maria adalah bagian dari karya besar Allah dan Yusuf tidak boleh mencampuri proses itu. Dia betul-betul menghormati rencana dan rancangan Allah. Saya sudah berulang-ulang kali, nggak apa-apa ya, sedikit keras sama jemaat ya. Kan ini anak sendiri, ngomelin sedikit nggak apa-apa.
Saya udah bilang berkali-kali dulu sebelum izin keluar. Kita nih ngurusin izin nggak gampang, saudaraku. 10 tahun. Dan nggak ada yang tahu juga kan izinnya bisa keluar apa enggak kan. Orang nggak ada yang tahu, saya juga nggak tahu. Saya sudah bilang dari awal, kalau izin ini bisa keluar, itu berarti kehendak Tuhan bagi kita untuk bangun gereja ini. Betul? Adalah rencana Tuhan di generasi kita. Kita harus bersama-sama membangun rumah untuk Tuhan di Taman Polres Gaga ini. Dan realitanya izin keluar sesuatu yang ajaib. Betul? Lalu kita sama-sama bergotong royong membangun. Tapi ada aja kisahwannya tuh. Dan model-model kayak begini, mohon maaf bener-bener. Tapi perlu diceltukin begitu. Ngomongannya, ngapain sih bangun-bangun gereja? Gede-gede, kayak duitnya ada, kita diperes mati-matian. Ini model-model kayak begini, ngasih duitnya kagak, ngasih cuman sedikit. Ngomongannya yang nyelekit-nyelekit. Saya mau bilang hati-hati loh. Ini proyeknya Tuhan, ini rancangannya Tuhan, ini programnya Tuhan. Waktu ente ngomong kayak begitu, nih, Anda tidak menghormati rencana Allah. Boleh dong sedikit keras, biar sadar gitu loh. Anda gak bisa memberi soal keuangan, fine. Dukung dalam doa. Tapi kesehatian kita itu jauh lebih penting. Ini udah ngasih enggak, malah jadi pemecah, provokator gitu ya. Saya mau bilang saudaraku, hati-hati. Kenapa Anda tidak menghormati rencana Allah? Siapa di sini yang berani ngomong sama saya bahwa pembangunan gereja ini bukan rencana Allah? Ada yang berani? Apa dalilnya kalau Anda mengatakan bahwa pembangunan gereja ini bukan rencana Allah? Orang saya udah bilang kok, ini semua terjadi bukan skenarionya manusia, bukan skenarionya saya. Siapa yang bisa skenarioin izin IMB rumah ibadah bisa keluar di Taman Polres Gaga? Orang saya waktu, Anda tahu dong, di Banten ini ada pendeta yang gelarnya tuh panjang gitu. Doktor, SH, MH, MA, MTH, Sukamto Prakoso. Tahu dong? Itu orang ahli hukum. Dari zaman GBI belum dibangun, dia tuh sudah jadi orang yang ahli hukum. Jadi waktu lagi GBI di Sukabumi ditetapkan sebagai GBI, dia tuh sudah dipakai sebagai orang ahli hukumnya karena dia SHM, MH. Saya waktu ngomong, dia sekarang jadi MPL, salah satu MPL di Banten, saudaraku. Waktu saya ngomong, izinnya keluar loh Pak. Kan dia pernah jadi caretaker di sini kan. Nggak percaya. Oh, masa sih Har? Gak bisa. Itu kan rumah tinggal. Mana bisa jadi gereja? Saya bilang, ngapain sih gua bohong? Kan zaman sekarang kan modelnya gitu ya, model apa QR gitu kan. Saya bilang coba print. Saya tembak QR-nya, keluar kertasnya, saya bilang print. Begitu saya print, kasih unjuk ke dia. Sampai dia melongo gitu. Kok bisa ya? Bisa ya Arya. Saya pegang Pak ya Arya. Saya simpen ya. Biar ini jadi dasar kalau teman-teman mau bangun. Bilang ini bisa loh. Ini buktinya Haryanto bisa. Bukan Haryanto Pak. Tuhan yang bisa. Benar saudaraku. Makanya saya bilang ini proyeknya Tuhan. Hormati. Amin. Hormati. Berjalanlah dalam rencana Tuhan. Maka kita akan menjadi orang-orang yang diberkati. Konsisten dalam panggilan sebagai pelindung. Yusuf menjalani perannya sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Dengan kesetiaan yang luar biasa. Bertanggung jawab pada apa yang dipercayakannya. Waktu Herodes mulai membantai banyak bayi-bayi umur 2 tahun ke bawah. Yusuf diperintahkan untuk bawa Maria dan bayi Yesus ke Mesir. Dia segera malam itu juga membawa mereka ke Mesir. Melakukan perannya dalam konsisten sebagai pelindung. Saya mau katakan yuk, jadilah kita pribadi yang sungguh-sungguh berjalan dalam kehendak Tuhan. Apa itu? Kita mau berjalan dalam panggilan kita.
Apa yang Tuhan pilih engkau? Kalau engkau dipilih sebagai suami, sebagai istri, sebagai karyawan, sebagai pelajar, kenapa saya ada di gereja ini? Kenapa saya melayani di sini? Yuk belajar secara konsisten dalam panggilan kita. Amin. Itu adalah pribadi yang berintegritas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yuk persiapkan hati kita untuk terima perjamuan kudus. Mari nyatakan, bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Persiapkan hati kita dan saya mengundang juga para pelayan-pelayan perjamuan kudus tampil ke depan. Dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan di hadapan kami ada roti dan anggur, lambang dari tubuh darah Tuhan. Kami bersyukur di hadapan Tuhan. Kami bersama-sama boleh kembali mengingat betapa besarnya kasih-Mu buat kami, supaya hidup kami menjadi berarti. Pengorbanan-Mu Tuhan yang menjadikan kami beroleh anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan, apa yang Tuhan sudah ajar buat kami pagi hari ini, menjadi pribadi yang berintegritas seperti Yusuf, sampai kepada kualitas karakternya, biar sungguh-sungguh itu tertanam dan termeterai dalam hidup kami. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk perjamuan kudus ini. Amin. Bagi berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini adakah Bapak Ibu Saudara yang belum terlayani dengan roti dan anggur? Kalau ada boleh menyampaikan.
Baik, kalau semua sudah, saudara boleh pegang roti di tangan kanan kita lebih tinggi. Roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan yang sudah terpecah-pecah di atas kayu salib. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan. Amin. Hari ini pegang janji firman Tuhan dan percaya. Apa yang menjadi sakit penyakitmu, apa yang menjadi kelemahan tubuhmu, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan engkau. Amin. Terima karya kesembuhan ilahi dalam hidupmu. Percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan, untuk memulihkan keadaanmu, kesehatanmu. Yes. Karena itu dengar apa kata firman Tuhan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah saudara percayakan hal ini? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Saudara boleh angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Anggur ini adalah lambang dari darah Kristus Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib oleh karena dosa, kejahatan, dan pelanggaran kita. Firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Jika kita mengaku dosa, Dia adalah Allah kita yang setia dan adil. Dia akan mengampuni, bahkan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan. Sebab itu dengar apa kata firman Tuhan. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percayakan hal ini? Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Yesus, Kau baik, sangat baik bagiku. Haleluya. Terima
segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Oh, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Jadikanku hamba yang setia. Jadikanku hamba setia kepadamu. Jadikanku hamba yang setia. Jadikanku hamba setia kepadamu. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Biar sungguh-sungguh Tuhan kami mau menjadi seperti Yusuf. Punya kualitas karakter yang berintegritas. Sungguh Tuhan, dapatkan hati kami adalah hati yang tulus, murni. Orang-orang yang bersih hatinya. Orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami mau belajar menundukkan diri. Kami mau belajar dalam ketaatan. Untuk melakukan, untuk berjalan, untuk menghidupi rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sekalipun mungkin ada keinginan hati kami, ada harapan, bahkan mungkin ada ambisi kami. Tapi kami mau belajar untuk menundukkan diri dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan. Kami mau memiliki pengendalian diri. Kami mau melepaskan, kami mau menanggalkan hak pribadi kami. Sungguh-sungguh dalam pengendalian diri itu kami mau belajar untuk menghormati kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Apa yang Tuhan sedang kerjakan, apa yang Tuhan ingin bangun dan buat dalam hidup kami. Biar kami membangunnya bersama dengan Tuhan. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang konsisten dalam panggilan Tuhan. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang melakukan seperti apa yang Tuhan suruh. Terima kasih Tuhan, mari Kau berkati setiap umat-Mu. Sungguh biar hati kami didapati, kami sungguh mencintai Tuhan. Di dalam nama Yesus. Semua kita yang percaya,
diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Silakan duduk. Nanti sebentar cawan-cawan anggur akan dikumpulkan. Mohon jangan dibuang sembarangan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Siapkan warta jemaat. Shalom Jemaat GBI Katariso, Warta Jemaat Minggu 3 Agustus tahun 2025. Shalom Jemaat GBI Katariso, Warta Jemaat Minggu 3 Agustus tahun 2025. Bagi jemaat yang ingin melakukan persembahan ke bank, bisa mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Katarizo atau bisa melalui QR barcode yang sudah disediakan. Ibadah terobosan doa dan puasa diadakan pada Rabu 6 Agustus di gereja pukul 7:30 malam. Info ibadah Komsel. Komsel Cipondo Jumat 8 Agustus bertempat di gereja pukul 7:30 malam. Komsel Poris Indah Kamis 14 Agustus bertempat di rumah Ibu Re malam pukul 7:30 malam. Komsel Poris Gaga Jumat 15 Agustus bertempat di gereja pukul 7:30 malam. Ibadah doa pagi hari Sabtu jam 5:30 pagi melalui via Zoom. Shalom anak mudanya Tuhan, ibadah pemuda dan remaja pada hari Sabtu 9 Agustus di gereja lantai 2 pada jam 6 sore. Info ibadah Katarizo Kids, ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu jam 9:15 pagi bertempat di gereja lantai 1. Shalom para dewasa mudanya Tuhan, mari datang ke ibadah Katarizo Marketplace Ministry setiap 1 bulan. Info ibadah raya Minggu 10 Agustus 2025. Ibadah raya pertama pada pukul 7 pagi. Ibadah raya kedua pada pukul 9:15 pagi dengan pembicara Pendeta Dr. Nathanael A. Subroto. Ibadah WB dilaksanakan pada hari Sabtu Minggu pertama dan ketiga pukul 3:30 sore di gereja lantai 1. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Saudari Yiska Gracana, Saudari Gracila, Ibu Kristi Amelia, Ibu Pendeta Acui Sumina, Bapak Gembala Pendeta Haryanto Winata, Saudara Diki Pratama, Ibu Yohana, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Ucapan selamat kelahiran. Keluarga besar GBI Katarizo mengucapkan selamat kepada Bapak Andreas dan Ibu Kristi atas kelahiran anak pertama, Alarik Kalaf Kurniawan, pada 29 Juli 2025. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Pendeta Haryanto Winata yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih bagi para pelayan yang telah melayani di minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat ulang tahun. Wah, ini minggu ini banyak sekali yang berulang tahun ya. Bapak Leonardus, juga buat saudari Yiska, juga buat saudara Diki, juga Ibu Kristi. Ya, selamat juga buat Ibu Kristi ya, buat kelahiran putranya. Saudari Grace, Graciela, buat Ibu Acuy, buat Ibu Yohana ya, Ibu Ngionkin. Dan saya sendiri. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya dalam Tuhan. Tetap semangat dan mengasihi Tuhan, bernyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Oke, kita akan akhiri ibadah kita, tetapi sebelumnya kita akan bawa persembahan. Bawa persembahan dulu, tetap berdiri, kita akan baca pengakuan iman, baru habis itu doa syafaat ya. Kita ngikutin sama ininya, ketuanya ya. Oke, kita akan bawa persembahan kita dengan penuh sukacita. Kiranya Engkau memberkati
setiaku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Yuk kita berdiri bersama-sama semuanya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Baik, kita akan membaca pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Nanti kita akan mulai dari kata aku percaya bahwa ya. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu hakikat. Yesus Kristus Juru Selamat dan Pengantara kita adalah Anak Allah yang tunggal, dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria, telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Raja segala raja. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berbalik kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai gereja. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup, lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup yang kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Mari kita akan bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih buat kesempatan di pagi hari ini. Kami boleh datang beribadah kepadamu, membawa pujian pengagungan kami bagi nama Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah, Engkaulah Raja yang layak untuk menerima semuanya. Bahkan hari ini kami boleh belajar, dididik, dinasihati, dibentuk oleh firman-Mu menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Roh Kudus, tolong kami sebab kami tahu firman ini sulit untuk kami kerjakan dalam kemanusiaan kami. Tetapi kami mau belajar untuk melakukannya dan Roh Kudus memampukan kami. Bahkan kami juga hari ini boleh menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan melalui perjamuan kudus. Kami percaya anugerah Tuhan, berkat Tuhan mengalir menjadi bagian milik kami. Kami pulang berbeda di saat kami datang. Kami sungguh mengalami perjumpaan muka dengan Tuhan. Tuhan yang melawat hidup kami. Tuhan yang memberkati kami. Pribadi lepas pribadi. Kami terus berdoa, Tuhan, mari Engkau memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar sungguh Tuhan,
Ada banyak jiwa yang dimenangkan buat Tuhan. Ada banyak jiwa yang bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa dalam Kristus. Kami menjadi umat Tuhan yang kudus, milik kepunyaan Tuhan sendiri yang siap menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, memberkati buat hamba-hambamu, para pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian pelayan pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini. Tidak terkecuali Tuhan memberkati. Bahkan limpahkan anugerah-Mu dan berkat-Mu Tuhan buat pembangunan gereja kami Tuhan. Biarlah Tuhan sungguh semua ini jadi sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dan kami percaya segala dana, segala yang kami perlukan, Tuhan yang akan menyediakan. Allah kami tidak terbatas. Allah kami adalah Allah yang empunya langit dan bumi. Allah akan mengirimkan dan mencurahkan berkat bangsa-bangsa tercurah bagi pembangunan gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati buat semua panitia yang bekerja di dalamnya. Semua orang-orang yang terlibat, semua orang yang berjerilah di dalamnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa Tuhan, kami menyerahkan bangsa negara kami Indonesia dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Indonesia adalah berkat Tuhan. Indonesia adalah anugerah Tuhan. Sekalipun Tuhan hari-hari ini kami melihat begitu carut marutnya bangsa kami Tuhan. Tetapi kami tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Engkaulah yang mengasihi bangsa kami. Kami umat-Mu berseru-seru berdoa, berkatilah Indonesia. Dari politik, hukum, ekonomi, sosial, bahkan keadaan dunia saat hari-hari ini Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu dan berkat-Mu Tuhan. Memberkati pemerintahan kami, baik di pusat maupun di daerah-daerah, berikan hikmat, kemampuan, hati yang takut akan Tuhan untuk membawa sejahtera bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami membawa dengan sukacita saudara-saudara kami yang tambah usia dalam minggu ini Tuhan. Buat Bapak Leonardus Rudianto, buat Saudari Yiska Graciana, buat Saudara Diki Pratama, buat Ibu Kristi, buat Saudari Graciela, buat Ibu Sumina Acuy, buat Ibu Yohana Nyunkin, kami bahkan juga buat hamba-Mu sendiri Tuhan yang sudah tambahkan usia dalam minggu ini. Berlimpah anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biarlah apa yang menjadi harapan, kerinduan, cita-cita masa depan kami, Allah sumber kehidupan melimpahkan berkat. Bahkan perlindungan, kesehatan, keadaan yang baik menyertai hari-hari kami supaya senantiasa baik keadaan kami. Bahkan kami berdoa biarlah kami boleh tambah usia, tambah cinta Tuhan, tambah hidup semakin berkenan dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan penuh sukacita juga Tuhan kami bersyukur untuk keluarga dari Kristi. Mari Tuhan Engkau yang sudah memberkati dengan proses kelahiran sesar berjalan dengan baik. Mari Tuhan Kau berkati Bapak Andreas, Ibu Kristi. Biar mereka boleh menjadi orang tua yang hidup menjadi teladan bagi anak mereka. Berkati anak ini bertumbuh kembang sehat, normal dan sempurna. Kasih Tuhan berlimpah-limpah. Berkati Pak Andreas dalam setiap pekerjaan usaha yang dilakukannya. Limpahkan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan buat setiap kami berkat yang sama mengalir dalam setiap usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan di bawah kebenaran firman-Mu. Tangan Tuhan memberkati. Menjadikan setiap usaha kami, pekerjaan kami berhasil dan beruntung. Dan saat ini Tuhan, kami bersatu hati berdoa untuk persembahan persepuluhan kami yang kami bawa dengan sukacita ke dalam rumah Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati persembahan kami sebagai bukti kami Tuhan, bahwa hati kami lebih mencintai Tuhan dari harta kami. Bahwa hati kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan.
Karena itu terimalah persembahan kami ini Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar tingkap-tingkap langit, yakni tempat perbenaran Allah yang melimpah dibukakan dan berkat-berkat Allah dicurahkan berlimpah. Ada pagar perlindungan Tuhan menyertai keluar masuk kami dimanapun kami berada. Tuhan menyertai dan memberkati. Kami percaya damai sejahtera Tuhan juga melingkupi keluarga umat-Mu Tuhan. Ada kebahagiaan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Karena itu mari saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amen. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amen. Terimalah segala anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus yang manis menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.